aslinya? Iya. Ini asli? Bukan. Ini yang kata Bang Andi asli. Salinan asli, salinan Iya. dari sumber yang asli. Nah, ini yang dari KPU saya dapat. Ada 5 spesimen dari KPU saya kumpulkan. Ini. Sama persis? Sama. Nah, jadi yang menariknya di sini karena saya orang kebijakan publik, ya sebenarnya yang diteliti di sini bukan ijazah, Mas, tapi informasi. Kenapa? Saya mau meneliti penelitiannya Bang RRT. Dalam ijazah ini, fotokopi ijazah ini terdapat 32 jenis informasi. 32 ya. Dan di sini saya kasih kode ini. Misalnya Roy meneliti tulisan ijazah. Roy meneliti angka 1120. Tifa meneliti tanggal 5 November 1985. Roy meneliti logo UGM. Tifa meneliti pas foto. Tifa meneliti materai 100. Tifa dan Roy meneliti watermark dan meneliti emboss. Artinya error in objecto itu bukan pada dokumennya, tapi pada informasinya. Saya agak berbeda perspektif dari kawan-kawan hukum yang kemarin juga dibicarakan error in objecto ini seakan-akan lari ke punyanya Desani. Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena informasi ini sudah dinyatakan terbuka untuk umum oleh Komisi Informasi Pusat. Yang makanya saya dapat ini. Bukannya poin-poin ini merupakan syarat keutuhan sebuah ijazah itu dikeluarkan? Ya, benar. Ada sebuah template, ada sebuah formulasi bahwa posisi embossnya harus seperti ini, kemudian tanda tangannya, nama rektornya, itu yang diteliti maksud Bang Bonatua. Iya, benar. Sayangnya memang kalau saya keterbatasan saya adalah saya dapat fotokopi ijazah dari KPU yang tidak mengcapture informasi watermark sama emboss. Kalau asli biasanya ada. Nah, di sini yang perlu kita pahami dalam rezim kearsipan bahwa ini ada ahli media. Ahli media informasi. Bagaimana teman-teman sudah dengar apa yang dikatakan Bonatua tadi? Kata Bonatua, dia membela Roy dan Tipa. Jadi yang dilakukan Roy sama Tipa itu bukan meneliti ijazah, katanya. Tapi meneliti sumber informasi. Kan bego. Katanya yang diteliti itu ada 100, ada berapa tadi katanya? Ada berapa puluh sumber informasi katanya. Jadi yang diteliti itu sumber informasi, bukan meneliti ijazah Bapak Jokowi. Kan bego. Meneliti sumber informasi tapi mengatakan ijazah yang dimiliki Bapak Jokowi itu palsu. Kan bego. Macam-macam kata-katanya itu kan, yang sering kita lihat di sosial media kan, nah, di berita-berita kan. Nah, padahal sumber informasi itu siapa yang buat? Sumber informasi itu juga yang buat juga ya Roy, Tipa dan kelompok-kelompoknya juga yang buat. Masa mereka yang membuat sumber informasi, mereka juga yang meneliti sumber informasinya? Kan nggak logis, nggak masuk akal. Ya kan? Dari mana? Ya kan? Jadi mereka sendiri sekarang beralibi, katanya yang diteliti katanya sumber informasi katanya. Bukan meneliti ijazah. Dari mana sumber informasinya? Ya sumber informasinya dari mereka-mereka sendiri juga. Begitu sudah sampai ke persidangan, akhirnya apa? Yang kami teliti ada sumber informasi katanya. Ya kan? Bukan ijazah. Toh, faktanya ijazah Bapak Jokowi dipublikasikan oleh si Roy, dirusak-rusak, pakai Ella itu ini dipotong itu begini dengan macam-macam, ya kan? Apa itu bukan ijazah? Walaupun ijazah digitalnya kan. Jadi alibi mereka ini memang apa ya, sudah ya, sudah ngawur, sudah ada karuan. Lah ngapain meneliti sumber informasi? Sumber informasi itu tidak bisa diteliti. Yang aku tahu sumber informasi itu adalah dicari tahu, bukan diteliti. Jelas-jelas mereka meneliti ijazah Bapak Jokowi. Terus mereka katakan ijazah Bapak Jokowi
99,9% palsu. Jelas. Tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya, dan bagai-bagai segalanya. Katanya kenapa dulu pakai kacamata, sekarang tidak, ya kan? Bibirnya lah, kupingnya lah, macam-macam kan? Jadi ya ini Bonatuannya juga termasuk kayaknya memang bego juga kayaknya. Jadi ya sudahlah, begitulah sudah. Jadi kelompok mereka ini sudah kepanikan, kebingungan, ya kan? Mau melakukan pembelaan, yang si tukang fitnah dan tukang serang Bapak Jokowi yang melakukan pencemar nama baik Bapak Jokowi juga mau cari aman, ya kan? Terus mau cari kambing hitam. Lalu akhirnya apa? Melalui Bonatua mengatakan artinya yang diteliti Tipa dan Roy itu bukan ijazah, tapi sumber informasi. Kan bego. Ya ampun. Jadi ya kalau kita cermati, kalau kita yang orang-orang cerdas ya, kita bisa memahami bagaimana blundernya mereka ini, bagaimana mereka ini kebingungan. Terus mereka juga berusaha ngeles, ya kan, untuk cari aman, untuk membela diri. Ya seperti ini. Akhirnya di depan awak media, ya kan, yang disaksikan oleh masyarakat, stasiun televisi, mereka tunjukkan apa kebegoannya, kebohongannya. Wong masyarakat tahu kok. Yang jelas-jelas selama ini yang diteliti Roy itu katanya ijazah. Kami meneliti ijazah Bapak Jokowi, kami teliti, setelah kami teliti begini, itu tidak ada, itu tidak ada ini. Itu begini, itu begini. Jelas ijazah digitalnya Bapak Jokowi. Ya kan? Kok sekarang beralibi lagi. Yang diteliti katanya bukan ijazahnya, tapi sumber informasi. Kan bego. Di mana-mana orang kalau mendapatkan informasi pasti ingin cari tahu dulu, ya kan? Yang namanya sumber informasi, yang namanya informasi itu pasti dicari tahu dulu, ya enggak? Itu di mana-mana. Tapi kalau sudah ijazah itu diteliti, bentuk ijazah Bapak Jokowi yang digital mereka di-download terus diteliti, di-download, di-print. Ya kan, di-print, kemudian setelah di-print mereka teliti. Dilakukan elo, ele dan sebagainya. Muncullah kesimpulan mereka, katanya palsu. Kemudian setelah ijazah Bapak Jokowi yang digital itu mereka print, mereka banding-bandingkan lagi dengan ijazah yang lain. Mereka membandingkan dengan ijazah yang lain itu apa? Ijazah bukan angkatan Bapak Jokowi, bukan ijazah teman Bapak Jokowi, tapi ijazah yang beda generasi. Lihat katanya ijazah ini. Kalau ijazah UGM itu begini, ada begini. Ya kan? Materainya lah merah. Ada tulisan Gajah Adamnya lah. Gajah Madanya lah. Kenapa katanya ada tulisan salah itu Gajah Adam. Ya kan? Itu setelah di-print, dibawa macam-macam. Terus ijazah digital Bapak Jokowi yang mereka download, ya kan? Terus mereka bandingkan lagi dengan ijazah orang lain, jelas kan? Yang mereka teliti itu adalah ijazah, bukan sumber informasi. Rekam jejak digital itu ada, masih tersisa. Jadi ngeles mereka ini sebenarnya ya ibaratkan tuh berbagai macam cara karena ketakutan sudah. Memang Tipa ibaratkan tuh saat ini dimenangkan, ibaratkan tuh kan saat ini di persidangan sementara karena perlu ada perbaikan, ya kan? Nanti sidang lagi, nah itu sudah masuk ke pokok perkara. Yang mereka hindari ini adalah sidang pokok perkara, itu loh.
Dan Bonatua yang bego ini juga itu juga berusaha untuk membela Roy dan Tifa dengan macam-macam begitu begini. Kalau saya katanya ibaratkan tuh saya tidak waktu di KPU saya tidak mendapatkan ijazah jalan. Yang namanya orang ibaratkan tuh dimanapun ya orang punya ijazah asli, mau melamar kerja kayak mau melamar ikut pendaftaran ini, itu pasti yang ditinggal itu adalah ijazah asli yang difotokopi yang sudah berlegalisir, ya kan? Setelah difotokopi, dilegalisir, nah itu biasanya ditinggal. Setelah ditunjukkan ini aslinya, ini yang fotokopinya ini sudah berlegalisir, kan biasanya begitu. Masalah legalisir itu mau siapa yang melegalisir, mau itu posisinya di bawah, di atas, di tengah, di pinggir, gimana. Yang jelas itu legalisir sudah dari pihak fakultas yang menerbitkan. Ya enggak? Mau ijazah asli itu difotokopi ya, terus dilegalisir sama ibarat itu setempel toko pun udah masalah, tetap ijazah itu asli gitu loh. Tetap. Karena adanya fotokopi itu karena ada ijazah asli, kan begitu. Jadi kata Bonatua, saya tidak pernah menemukan katanya ijazah asli Bapak Jokowi di KPU. Yang saya temukan adalah fotokopi yang berlegalisir. Lah ngapain? Kalau ibarat itu ijazah asli ditinggal di KPU, kan bego. Jadi sudah mereka ini sudah sudah kebingungan dan memang sudah nampak sudah menunjukkan kebegoan mereka sendiri. Jadi kalau orang-orang yang bersama Roy, bersama Tifa, mau itu membela Roy, mau membela Tifa, udah pasti biar bagaimanapun pasti ketularan ikut jadi bego.